Pemirsa, lantas apa makna kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia ini? Kita akan bahas dengan pengamat hubungan internasional UI, M. Sya'roni Rofi'i, yang telah bergabung bersama kami di Studio Metro TV dan juga melalui sambungan Zoom dengan Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana. Ya, kita langsung sapa. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi Mas Jason, Mbak Glory, apa kabar? Kabar baik, terima kasih telah bergabung. Di studio juga ada Mas Sya'roni. Selamat pagi Mas Sya'roni, terima kasih sudah ke Metro TV. Mungkin pertama kita akan ke Pak Yusuf terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana situasi sebenarnya di sana persiapannya. Pak Yusuf, sejauh ini persiapannya karena tadi di laporan jam 11, saat ini sudah sampai tahap mana kalau begitu? Ya, sekarang kami masih sedang melakukan persiapan dan pengecekan akhir. Sambung bersama kami. Baik, pemirsa, kami mencoba kembali nanti untuk memperbaiki komunikasi kami, tapi sudah persiapan akhir tadi dikatakan sedikit. Mungkin kita langsung ke Pak Sya'roni dulu. Mas Sya'roni, kunjungan dari Presiden Erdogan ke Jakarta bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, terakhir kan di 2022 kemarin. Tapi ada momen menarik seperti ini, dijemput langsung. Makna apa yang bisa kita tarik begitu dengan adanya kunjungan ini dan langsung disambut sebegitunya oleh kepala negara? Ya, Mas Jason, dari pengamatan saya begitu ya, bahwa apa yang dilakukan Presiden Prabowo dengan menjemput Presiden Erdogan dan Ibu Negara Emine Erdogan didampingi Mayor Teddy gitu ya, itu menunjukkan kedekatan. Ketika pemimpin negara menyambut langsung, itu menunjukkan respek sangat tinggi gitu ya. Dan ini juga mengandung pesan bahwa Presiden Prabowo ingin menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Turki itu begitu dekat dan begitu strategis. Apalagi tahun ini menandai 75 tahun Indonesia-Turki. Artinya Pak Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia dan Turki itu dekat. Dan menjemput langsung di depan pesawat begitu. Biasanya kan kalau presiden itu landing, yang akan menjemputnya itu biasanya Menko atau Menteri Senior gitu ya. Tapi ini presiden langsung yang turun. Artinya maknanya lebih besar gitu. Oke, baik Mas Sya'roni, kita tahan dulu, kita ke Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, mungkin bisa dilanjutkan tadi bagaimana persiapannya dan mungkin apa pengamanan protokolernya di sana? Ya, perlu kami sampaikan bahwa Indonesia adalah negara besar. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, kearifan lokal, dan juga bahwa Presiden memberikan atensi dan arahan kepada kita untuk memberikan penghormatan tertinggi, penghormatan terbaik kepada tamu negara, tamu bangsa Indonesia. Untuk itu kami di Istana Kepresiden Bogor sejak kemarin telah menyiapkan sebuah kegiatan yang spektakuler begitu untuk memberikan kesan positif yang mendalam bagi Presiden Erdogan. Kami melibatkan kurang lebih sekitar 1.000 lebih pasukan upacara yang akan digelar di halaman depan Istana Kepresiden Bogor. Termasuk juga kita siapkan 75 pasukan berkuda. Jadi angka 75 ini spesial karena memang betul tahun ini adalah 75 tahun tepat hubungan diplomatik antara Turki dan Indonesia. Kemudian juga kita libatkan anak-anak sekolah baik di dalam Istana Bogor maupun juga di jalan raya sejak keluar rangkaian kendaraan Presiden Erdogan di tol Bogor. Kemudian kendaraan bermotor juga kami siapkan kurang lebih 17 motoris yang akan mengawal rangkaian Presiden Erdogan ke Istana Bogor. Termasuk nanti pada saat ketibaan di Istana Bogor akan dikawal oleh pasukan berkuda dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo. Jadi Presiden Prabowo sangat menghormati para pemimpin dunia, utamanya juga Presiden Erdogan yang merupakan sahabat sangat dekat hubungan Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Presiden Erdogan. Dan ini mencerminkan bagaimana Indonesia dapat memperlihatkan kepada dunia bahwa kita memiliki
kearifan lokal, yang sangat mengagungkan tamu, apalagi ini adalah tamu negara, dan juga ingin memberikan kesan bahwa Indonesia sangat ramah kepada siapapun, termasuk tamu negara. Baik, Pak Yusuf, untuk agenda utamanya sendiri, karena kan kunjungan ini sebenarnya hanya singkat, dari 11 sampai dengan 12 Februari 2025 dan nanti akan diakhiri dengan makan siang. Tapi inti atau agenda utamanya nanti akan ada apa? Ya, dalam pertemuan nanti, pertemuan itu akan diawali dengan pertemuan tete-a-tete, pertemuan empat mata antara Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Presiden Erdogan. Kemudian juga dilanjutkan dengan bilateral meeting, pertemuan antara delegasi yang dipimpin para kepala negara. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MOU. Nah, penandatanganan MOU ini rencananya akan disaksikan langsung oleh kedua kepala negara. Mudah-mudahan memberikan hasil terbaik dengan strategis dan menguntungkan bagi kedua kepala negara, bagi bangsa Indonesia maupun negara Turki. Itu antara lain hal-hal yang menonjol dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia. Ya, Pak Yusuf, kalau kita melihat kan Prabowo Subianto ini kan juga menerima kunjungan dari Erdogan ini, tentu saja nanti akan mengajak untuk makan siang. Nah, kira-kira ada menu makanan apa saja yang akan disajikan? Apakah ada menu-menu khusus mungkin? Ya, beliau juga sangat atensi terhadap masakan Indonesia, kearifan lokal kita. Tentu saja ini juga akan kita sajikan pada Yang Mulia Bapak Presiden Erdogan agar beliau juga dapat mengenal masakan-masakan tradisional dari Indonesia. Jadi momentum ini juga akan kita gunakan, dan kesempatan ini juga kita berikan kepada siswa SMKN di Bogor yang kita libatkan dalam jamuan kenegaraan. Jadi kita juga memberikan edukasi dan pengalaman kepada para siswa tersebut untuk terlibat langsung dalam rangka melayani Bapak Presiden Erdogan dan tentu saja Bapak Presiden Prabowo. Jadi ini benar-benar kita memberikan kesempatan kepada siswa-siswa untuk terlibat dalam upacara kenegaraan. Baik, terima kasih atas informasi terkait dengan persiapan dari penyambutan di Istana Kepresidenan Bogor, nanti di Jawa Barat yang akan dihadiri oleh Presiden Erdogan. Terima kasih sekali lagi Deputi Protokol Pers dan juga Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Indonesia, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Kita lanjut lagi ke Mas Aroni. Mas Aroni tadi dikatakan memang intinya adalah ada MOU-nya nanti. Berarti kan artinya komunikasinya, negosiasinya itu sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Hal-hal apa yang nanti spesifik yang mungkin akan menjadi poin utama dalam MOU tersebut? Apakah pertahanan itu juga jadi salah satunya? Ya, saya kira MOU itu kan bentuk formal dari negosiasi yang lama. Ada lobby-lobby sebelumnya begitu. Artinya para pihak ini sudah melakukan komunikasi intensif sehingga ketika pemimpin negara sudah hadir di Jakarta dan Bogor, itu tinggal seal the deal gitu ya. Jadi MOU itu kan untuk menekan bahwa para pihak sepakat dengan agenda-agenda yang disepakati. Ya. Nah, kemudian beberapa area yang saya kira akan menjadi fokus pertemuan kali ini adalah pertama tentu saja kalau melihat beberapa dokumen yang tersebar begitu terkait dengan rencana MOU hari ini, yaitu ada kerjasama antara Pertamina dengan perusahaan gas Turki. Tentu saja kalau sudah seperti itu mungkin akan ada sharing knowledge gitu ya, karena Turki memiliki pengalaman untuk eksplorasi di kawasan Mediterania dan Pertamina memiliki pengalaman eksplorasi di kawasan Selat Malaka dan sekitarnya begitu ya. Artinya sharing knowledge itu penting. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah area pertahanan. Ini saya kira area yang disukai Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ini kan backgroundnya militer, pernah Menteri Pertahanan gitu, dan saat menjadi Menteri Pertahanan Pak Prabowo itu sudah beberapa kali kunjungan ke Turki, ya, dan beberapa area yang disukai Pak Prabowo adalah produk drone dari Turki, gitu ya, karena Turki hari-hari ini memang memiliki kemampuan untuk menghasilkan drone dengan harga murah, tetapi ampuh, karena drone Turki itu sudah melakukan operasi di Rusia, Ukraina saat ini ada perang Rusia Ukraina.
Turki termasuk yang mensuplai drone untuk Ukraina. Sebelumnya juga ada di Azerbaijan gitu. Drone Turki sudah banyak dipakai. Kelihatannya Pak Prabowo tertarik dengan apa yang dimiliki oleh Turki. Harganya murah tapi ampuh. Dianggap gitu. sebagai mitra strategis berarti dalam Strategis. hal pertahanan begitu ya. Di sisi lain Pindad begitu di Indonesia memiliki kemampuan untuk mengembangkan kendaraan tempur begitu, termasuk Pak Prabowo kan saat ini kendaraan dinasnya adalah produk Pindad gitu. Artinya memang Pak Prabowo itu ingin mengkanalisasi atau menghilirisasi lah ya, bahwa kerjasama Indonesia dengan Turki itu diharapkan ada sharing knowledge, transfer teknologi, masing-masing memiliki kemampuan. Nah, plus ada juga kerjasama antara Dirgantara dengan Havelsan gitu. Jadi areanya berarti produksi entah itu drone atau pesawat begitu. Karena sejauh ini Turki sudah mampu membuat pesawat, Mas Jason. Ya, jadi Turki itu sudah memiliki jet tempur produk lokal gitu. Nah, sementara Dirgantara memiliki kemampuan untuk memproduksi pesawat-pesawat jenis Cessna gitu ya, yang banyak juga dijual di kawasan ASEAN begitu. Nah, kalau Indonesia dan Turki bisa memperkuat kerjasama ini, mungkin mereka bisa transfer teknologi, kemudian ketika produk itu jadi bisa sharing pasar begitu. Seperti produk Pindad yang bentuk tank ya. Di Turki namanya tank Kaplan, di Pindad namanya Harimau. Gitu. Oke, Mas Syaroni, berarti kan terkait dengan energi, kemudian tadi juga ada teknologi drone, ada teknologi pesawat jet, pesawat tempur gitu ya. Nah, apakah nantinya dalam pertemuan Prabowo dengan Erdogan ini juga akan nanti membahas terkait dengan kondisi di Gaza? Ya, pertama memang kalau kita lihat ya secara visi, Presiden Erdogan di satu sisi memang menjadi simbol yang selalu mengadvokasi isu Palestina dalam forum-forum besar, termasuk di forum PBB, dan mengkritik bahwa saat ini ada ketidakadilan global gitu, karena DKPBB itu memiliki hak veto. Jadi 5 negara itu bisa memveto keputusan besar anggota PBB. Itu posisi Erdogan. Di sisi lain Pak Prabowo dalam beberapa forum ketika baru menjabat sebagai presiden sudah menunjukkan posisi. Misalkan terakhir Presiden Prabowo menyinggung isu Palestina di pertemuan di 8 gitu ya. 8 Syarila Forum juga. Betul. Jadi posisi Pak Prabowo adalah negara-negara Muslim itu tidak begitu didengar oleh Barat, gitu. Maka dari itu perlu ada reposisi dengan menggalang kekuatan Global South, gitu negara Muslim dan negara-negara terbelakang. Apalagi kita juga punya 2 doktrin politik yang sama, hampir mirip begitu. Indonesia politik luar negeri bebas aktif, dan Turki sendiri punya zero problem with neighbors. Jadi kenetralan itu yang kemudian diharapkan bisa menjembatani, terutama untuk apa yang terjadi, eskalasi mulai dari Israel Hamas, Rusia Ukraina, dan juga Laut Cina Selatan. Terima kasih Mas Roni atas insight-insightnya yang telah dibagikan. Selamat pagi Indonesia kali ini. Nanti kita akan lihat seperti apa nanti jalannya pertemuan antara kedua pemimpin negara, Indonesia Prabowo Subianto dan juga Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor. Terima kasih sekali lagi. Mas Jason dan Mbak Glory. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.